Ibu guruku, pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja bukan? Saya berharap Bapak Ibu dan seluruh pemirsa pada hari ini senantiasa sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkecukupan dan tambah mantap di dalam mendidik, membimbing, dan mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik kita dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan daripada Mendikbudristek Kementerian Republik Indonesia, Mas Haji Makarim. Baik pemirsa dan Bapak Ibu guruku dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan saya Kang Maman Channel. Hari ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu, kepada hadirin semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Hasil observasi saya keliling di sekolah-sekolah, kemudian lihat kondisi Bapak Ibu dan guru dan peserta didik, tampaknya saat ini masih banyak yang galau terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, karena itu hari ini saya akan sampaikan, lanjutkan perbincangan kita masih berkisar tentang implementasi kurikulum merdeka. Hari ini saya ambil tema tentang baboning primbon kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, ketika kita mendengar baboning primbon, maka tersontak dalam hati Bapak Ibu, loh kurikulum merdeka kok baboning primbon? Sabar Bapak Ibu, sabar. Nanti akan saya sampaikan, saya berharap Bapak Ibu nanti akan indah pada waktunya. Baik Bapak Ibu, baboning primbon itu ada dua kata, ada baboning dan primbon. Baboning itu diadopsi dari bahasa Jawa yang berarti induk, pokok, dasar. Sehingga baboning itu ya berasal dari induk. Induk apa? Primbon. Primbon itu apa? Primbon adalah sebuah karya sastra atau sebuah kitab Jawa kuno yang telah dikarang oleh para pujangga Jawa, hasil dari meditasi, hasil dari penyatuan dirinya dengan alam dan badan wadaknya. Sehingga dalam baboning primbon itu mencakup hal ehwal terkait dengan alam yang nyata dan hal ehwal alam abstral. Nah, oleh karena itu dalam baboning primbon itu ada 10 kitab primbon yang digabung menjadi satu di dalam baboning primbon itu. Di antaranya ada kitab primbon Jayabaya yang sampai hari ini terkenal. Ada kitab primbon, ada makna, ada babat tanah Jawa dan lain sebagainya. Jadi ada 10 yang digabung menjadi satu dalam wadah baboning primbon. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, demikian juga dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka hadir atas inisiatif, kreatif, pengalaman, kerja nyata, pengamat pendidikan yang kurikulum merdeka ini adalah salah satu kitab unggulan yang harus dipedomani oleh pendidik dan peserta didik dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di primbon kurikulum merdeka ini setidaknya ada 4 kurikulum, ada 4 kitab terdahulu. Itu ada kitab kurikulum 1975, ada kitab kurikulum 2080-an, 82, 84, ada kitab kurikulum 82, kemudian 2006, 2013, dan hari ini adalah kurikulum merdeka. Nah, semua itu dirangkai menjadi satu dalam wadah kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu, kita tidak perlu bingung-bingung, enjoy saja. Saya berharap dengan penyampaian informasi ini terkait baboning primbon kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu bisa memahami sehingga mempermudah di dalam implementasi kurikulum merdeka, khusus dari Bapak Ibu yang belum menyampaikan dan memberikan IKM di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kita akan coba sampaikan di kurikulum merdeka itu ada ini KOSP. KOSP. Dalam kurikulum merdeka itu ada KOSP. Apa itu Bapak Ibu? KOSP itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Menjadikan salah satu kurikulum yang disahkan dinas, pemakaiannya nanti untuk di sekolah masing-masing. Kemudian selain dari Pak itu di kurikulum K13 ada yang kita masih ingat
ada namanya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ingat Bapak Ibu, KTSP bukan KTSP. Kalau KTSP nggak ada SP namanya. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan istilah yang namanya CP. Ingat, saya sampaikan Mbak, CP. Apa itu CP Bapak Ibu? CP adalah capaian pembelajaran. Apa capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah sebuah item yang telah disepakati untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pendidik dan peserta didik dalam suatu sekolah. Nah, terkait dengan CP itu, maka di kurikulum 2013 itu ada yang namanya KI dan KD, Bapak Ibu. Apa itu KI? KI adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu ada 4. Ada kompetensi inti 1 tentang kompetensi spiritual religius. Kemudian ada kompetensi inti 2 spiritual sosial. Dan KI 3 atau kompetensi inti 3 tentang pengetahuan. Dan kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Itu di dalam kurikulum 2013. Bapak Ibu yang saya hormati, selain daripada itu, dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya ATP. Sekali lagi Bapak Ibu, ATP. Apa itu ATP? Alur tujuan pembelajaran. Jadi ada langkah-langkah pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran yang harus diuraikan di situ. ATP mencakup dari kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Nanti disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, di kurikulum 2013 ada yang namanya silabus. Nah, silabus itu juga identik dengan ATP, hanya istilahnya saja. Baik Bapak Ibu yang selanjutnya, dalam kurikulum 2013 itu ada namanya Indeks Ketuntasan Pembelajaran atau yang disebut dengan IKP. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka ada IKTP, Indikator Ketercapaian Pembelajaran. Bapak Ibu, selanjutnya dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif itu adalah sebuah penilaian dilakukan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Tapi asesmen sumatif dilakukan oleh pendidik ketika telah habis materi pembelajaran, ada namanya sumatif. Kemudian ketika tengah semester adanya sumatif tengah semester, STS. Kemudian sumatif akhir semester atau SAS. Ini masalah asesmen kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana kalau kurikulum 2013? Di kurikulum 2013 itu ada yang namanya penilaian harian, penilaian proyek, kemudian penilaian tengah semester, PTS, dan penilaian akhir semester. Baik Bapak Ibu yang berbahagia saya hormati, puncak daripada kegiatan kurikulum Merdeka itu ada pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertemuan yang lalu sudah kita akronimkan, kita singkat dengan istilah makan roti manis. Apa itu makan roti manis? Silahkan dibuka di channel saya sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kalau di kurikulum 2013 ada namanya pengembangan karakter. Aduh, jadi pengembangan budi pekerti atau pengembang PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, ini semua dilakukan pendidik dalam rangka untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak al-karimah, berakhlak mulia. Terlebih di zaman globalisasi ini, anak-anak terasa banyak yang brutal apabila bapak dan ibu guru, apabila orang tua kurang menyentuh di hati anak-anaknya. Oleh karena itu, jadikan anak-anaknya sebagai generasi yang perlu diperhatikan, perlu didoakan, dan terus dibimbing, dibina, diarahkan agar semuanya menjadi generasi yang baik, yang berakhlak al-karimah, dan menjadi generasi yang menjadi idola idaman kita semua. Baik Bapak Ibu, itu beberapa poin yang masuk dalam Baboning Primbon Kurikulum Merdeka.
dan masih ada beberapa hal nanti akan saya sampaikan. Setidaknya Bapak Ibu harus paham hal-hal yang masuk dalam kamus besar dan kamus penting di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Untuk lebih lanjutnya mari kita lihat, kita dengar, kita perhatikan bersama presentasi tentang apa itu Baboning Primbon Kurikulum Merdeka. Yuk kita lihat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana? Mudah bukan materi atau pengetahuan tentang Baboning Primbon Kurikulum Merdeka? Bapak Ibu tidak perlu risau deh. Pokoknya semua itu nama hanya nama. Yang penting adalah bagaimana poin-poin penting yang harus Bapak Ibu ingat dalam rangka persiapan menuju
implementasi kurikulum Merdeka. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya, diberikan rezeki yang berkecukupan, diberikan kemampuan dan tambah mantap di dalam melaksanakan tugasnya, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dalam rangka beribadah kepada Allah dan mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam menjaga NKRI harga mati. Terima kasih.